Yo, Ma Bro dan Masis. Halo, selamat datang di Vicky Channel. Pada kesempatan kali ini, aku akan bahas tentang psikopat yang mengupload jasa istrinya di media sosial. Yuk kita bahas. Derek Medina, itulah namanya. Seorang pria yang hari jadinya pada tanggal 23 Maret 1982 dan bertepatan pada tahun 2023, dia sudah berumur 41 tahun. Dia juga seorang pria yang memiliki banyak talenta. Sebab itu, dia mempunyai beragam pekerjaan dalam hidupnya. Dirinya pernah menjadi seorang petarung amatir. Dirinya juga pernah menjadi seorang penulis. Dan sampai dirinya pernah menjadi aktor di film layar lebar. Tak sampai di situ saja mengenai Derek, karena dia juga seorang pria yang normal, dia pun menikah dengan seorang wanita. Nah, sang istri Derek bernama Jennifer Alfonso, yang mana lahir 1 Desember 1986. Dia juga seorang wanita yang lebih muda 4 tahun dari Derek, dan mempunyai seorang putri yang usianya sekitaran 10 tahun kala itu sebelum menikah dengan Derek. Jangan kita paus dan mulai penasaran soal umur berapa Jennifer menjadi seorang ibu dan mempunyai anak. Oh iya, kita juga harus tahu bahwa kasus ini terjadi pada tahun 2010-an loh. Apa pula ada kalkulator nih? Mulailah nak berhitung. Ayo. Lalu mereka tinggal di salah satu rumah di Miami Selatan, Florida, Amerika. Kehidupan rumah tangga mereka seperti beberapa keluarga lain pada umumnya, yang mana dimulai dengan keharmonisan dan bahagia pada awalnya. Dan seiring berjalannya waktu, menjadi hubungan keluarga yang penuh dengan pertengkaran dan konflik. Parahnya, hubungan mereka yang terjalin sebagai suami istri pada tahun 2010 hanya bertahan selama 2 tahun dan bercerai pada tahun 2012. Tapi aneh bin ajaib, mereka menikah kembali di tahun yang sama dengan alasan masih mencintai satu sama lain. Emang agak lain ya kehidupan cinta mereka nih. Enaknya aku mulai dari mana ya? Oke, kita mulai saja dari Derek Medina yang memiliki beragam talenta. Dia seorang petarung amatir yang mana tak terkalahkan dari total 25 pertarungan saat dia aktif. Ya bosku. Lalu entah gimana ceritanya, dia banting setir menjadi seorang penulis. Tapi agak-agak gimana buku-buku yang dia terbitkan. Jadi dia mempunyai 5 buku terbitan, dan ini kelima bukunya. Buku yang pertama berjudul Jika Dunia Berakhir Hari Ini, Bagaimana Reaksi Anda untuk Menyelamatkan Dunia? Atau Membantu Dunia, atau Semuanya Akan Berakhir Untuk Anda. Buku yang kedua berjudul Bagaimana Saya Menyelamatkan Kehidupan Seseorang dan Menikah dan Melalui Masalah Keluarga dengan Komunikasi. Buku yang ketiga berjudul Bagaimana Sikap Menghakimi dan Keegoisan Menghancurkan Dunia Tempat Kita Hidup, karena dunia perlahan-lahan menghilang di bawah mata kita. Buku yang keempat berjudul Perhatian Dunia Menyelamatkan Diri Sendiri. Dan buku yang kelima berjudul Manusia yang Diberikan Kelebihan untuk Melihat Hal Spiritual, Roh dan Hantu di Dunia, Kita Hidup Dalam Petualangan Berhantu. Menurut kita termasuk genre apalah buku-buku dia nih?
Nah, sampai-sampai dia juga pernah menjadi seorang aktor. Walaupun dia bukanlah tokoh utama dalam film itu. Salah satu film yang dia mainkan berjudul Robbery Homicide Division. Jika kita penasaran untuk detail lebih lanjut soal film ini, langsung saja searching ke Mbah Google. Dan belum selesai nih Mabro dan Masis soal talenta seorang Derek Medina. Dia juga seorang yang mencintai olahraga. Beberapa ada yang sudah aku sebutkan sebelumnya, seperti olahraga yang berkaitan dengan pertarungan amatirnya. Dia juga menyukai golf. Dan dia juga menyukai olahraga basket. Wih, nice shot. Jujur saja, aku ingin mengatakan nih orang hebat, karena banyak sekali keahlian yang dia miliki. Tapi, ya cuman ini saja kehebatannya. Pada akhirnya dia tetaplah seorang penjahat yang menghilangkan nyawa istrinya sendiri. By the way, pertemuan Derek dan Jennifer kala itu di salah satu tempat makan di Miami. Derek yang awalnya ingin makan malah tak sengaja melihat Jennifer. Lalulah jatuh cinta pada pandangan pertama. Derek pun menghampirinya dan mencoba untuk berkenalan dengannya. Dan direspon positif sama Jennifer, mereka akhirnya berkenalan. Nah, dari sinilah mereka mulai bertemu dan mulai dekat. Kemudian merasakan kecocokan satu sama lain. Kita juga harus tahu, salah satu hal yang membuat mereka dekat satu sama lain adalah ketertarikan mereka pada hal-hal yang berbau supernatural dan paranormal. Atau istilah yang lebih enak kita dengar, hal gaib dan hal mistis. Mungkin ketertarikan mereka pada hal gaib dan hal mistis karena kebanyakan nonton film. Seperti film berjudul Supernatural, salah satu film series pemburu hantu. Dan film berjudul Insidious, salah satu film layar lebar tentang paranormal activity yang memiliki beberapa seri. Nah, kita mulai penasaran dan pengen nonton film ini. Silahkan, boleh-boleh saja. Tapi, selesaikan pembahasan kita ini dulu ya. Kemudian, Derek dan Jennifer adalah pasangan yang satset-satset, yang mana hanya dalam kurun waktu 1 bulan untuk mereka berkenalan, lalu menikah pada tahun 2010. Mereka pun tinggal bersama dan mulailah merasakan susah senang kehidupan rumah tangga, dan juga melewati berbagai hal itu bersama-sama. Tapi pasangan satset satu ini hanya berhasil mempertahankan hubungan mereka selama 2 tahun. Yang mana akhir dari hubungan mereka kala itu saat Derek mengajukan perceraian kepada Jennifer. Lalu penyebab apa yang membuat mereka memutuskan untuk bercerai? Antara lain penyebabnya adalah pertengkaran mereka dan keegoisan satu sama lain. Tapi setahu aku nih ya, adanya pertengkaran dan ego dalam hubungan tuh hal yang lumrah kan? Cuman kembali kepada setiap pasangan yang ada. Tentang bagaimana mereka mengambil sikap untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Apakah mereka akan memilih untuk berdamai? Atau mereka akan memilih untuk mempertahankan ego itu dan berpisah? Pada akhirnya, pasangan Derek dan Jennifer, mereka memilih untuk berpisah. Dan kita juga harus tahu bahwa Derek dikenal sebagai lelaki yang memiliki ego yang tinggi. Sampai-sampai dia tidak ingin kalah dalam hal apapun. Nah, jeleknya ego yang dia miliki ini, sampai-sampai dalam hubungan rumah tangganya, dia tetap harus menjadi pemenang. Mau itu dia salah sekalipun. Pokoknya dia harus menang, titik. Celakalah orang-orang seperti mereka nih. Akhirnya mereka bercerai pada tahun 2012. Derek tetap tinggal di rumahnya, sementara Jennifer dan sang buah hati pindah ke rumah yang berbeda.
Waktu pun terus berjalan dan mereka harus menjalankan hari-harinya setelah perpisahan. Lalu bagaimana kehidupan mereka? Saat itu kehidupan Jennifer dan sang anak baik-baik saja. Malahan nih ya, bagus loh kehidupan mereka. Karena dia sudah terlepas dari hubungan yang toksik. Berbeda dengan Derek yang merasakan kehilangan dan mulai mencari-cari Jennifer. Sebagaimana perasaan Derek itu bisa kita lukiskan dalam salah satu kata bijak ini. Kadang kamu harus kehilangan seseorang sebelum akhirnya menyadari betapa berartinya dia dalam hidupmu. Sampailah saat Derek memutuskan untuk menghubungi Jennifer dan memintanya untuk berbaikan. Jennifer yang baik hati merespon baik permintaan Derek. Aduh, ya ini entah disebut kebaikan hati atau cinta itu buta. Sebuah kesempatan untuk memperbaiki hubungan telah Derek dapatkan. Hal itu pun tidak disia-siakan oleh Derek. Dia mendekatinya lagi perlahan-lahan tapi pasti. Hingga mereka memutuskan untuk kembali bersama pada tahun mereka bercerai. Aku harus merespon gimana ya soal ini? Kaget sudah pasti, bingung juga. Dan ini kan hubungan pernikahan yang terkenal sakral. Kok bisa-bisanya cerai lalu nikah kembali dengan orang yang sama lagi? Menurut kita gimana lah? Ampun. Tapi sebelum mereka menikah kembali, teman-teman dan kerabat Jennifer kurang menyukai Derek. Sebab mereka menilai Derek adalah seorang lelaki yang tidak bisa mengontrol emosinya dan bisa bertindak nekat suatu saat nanti. Hanya saja hal itu tidak terlalu ditanggapi oleh Jennifer dan dia tetap yakin dengan pria pilihannya. Mereka pun akhirnya tinggal kembali bersama. Dan ya, benar sekali yang kita pikirkan. Hari-hari yang mereka lewati tidak menyenangkan dan pertengkaran terus terjadi. Sampailah tahun 2013, di mana itu adalah tahun terakhir Jennifer di dunia ini. Nah, untuk kelanjutannya tunggu ya di part kedua, yang mana akan aku upload besok. Maaf banget pakai part-part kayak gini. Soalnya aku pengen bisa upload tiap hari. Dan semoga kita semua selalu sehat dan panjang umur, serta dimudahkan semua urusannya. Amin. Jika ada tambahan dan masukan dari kita, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Dan boleh juga untuk follow akun media sosial aku untuk info terupdate lainnya. Terima kasih dan bye, ma bro dan ma sis.